Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubana bima'rifatillahi bil imani wal yakin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahi shalihin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yab'asuhumullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala ta'ala aidan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayam. Allah masih memberikan yaitu rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita, masih yaitu memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan bisa kita yaitu manfaatkan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak ada lain jalannya adalah yaitu beribadah. Dan ini pula yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kalau cuma sekedar hidup, ya sekedar yaitu bekerja. Kerbau juga bekerja untuk menarik pasir. Kalau hidup cuma yaitu untuk bekerja, lembu juga yaitu bekerja untuk membajak sawah. Kalau cuma hidup hanya sekedar mencari makan saja, urusan perut, maka kambing juga yaitu dia mencari makan. Ya, kalau memang cuma sekedar cari makan. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain apa? Tidak ada lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau memang dia hidup cuma memikirkan isi perutnya saja, maka derajatnya tidak akan lebih tinggi daripada apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah yang pertama dengan yaitu biqalbi, dengan hati yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua bilisan, dengan lidah yang selalu menyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga bil arkan, dengan anggota badan kita, ya melakukan gerakan-gerakan sesuai tuntunan rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, doa mahjubun baina samai wal ardi hatta tusalli alayya. Doa yang engkau panjatkan panjang lebar, ya, di tengah keheningan malam sambil menangis kepada Allah sampai keluar air mata darah, terhijab, terhalang di antara langit dan bumi, hatta tusalli alayya, sehingga engkau yaitu berselawat kepada Nabi. Jadi Nabi adalah yaitu wasilah untuk menyampaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Muraqi Ubudiyah halaman 81 yang ditaklif oleh yaitu Al-Alim Al-Fadil Al-Alim Al-Amil Syekh Imam Nawawi Al-Bantani atas matan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh yaitu Hujatil Islam Imam Ghazali.
nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi, semoga memberikan manfaat kepada kita dengan sebab wasilah beliau dan dengan ilmu-ilmu beliau. Di sana disebutkan qala Muaz radhiyallahu an, telah berkata oleh Muaz radhiyallahu an, seorang sahabat, kata Muaz, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa anta ma'sumun minaz zunub. Wahai Rasul, engkau ini seorang Rasul, seorang utusan, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Anta ma'sumun minaz zunub, engkau ini sudah terjamin daripada dosa, ma'sum, terpelihara. Ya, kalau begitu mau melakukan dosa, kesalahan langsung ditegur. Ya, termasuklah ayat itu abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Nah, begitu Rasul yaitu melakukan kesalahan, begitu ada masyarakat biasa memintakan yaitu penjelasan agama, ajaran agama, Rasul berpaling, maka ditegur oleh Allah. Jadi kata Abu Muaz, engkau ini adalah Rasul, anta ma'sumi minaz zunub, dan engkau yaitu sudah terpelihara, terjaga daripada dosa. Wa ana Muaz, sedangkan aku ini Muaz. Ya, pakai pali binazati wa khulasi min zalik. Bagaimana seorang Muaz bisa selamat daripada dosa dan kesalahan? Jadi yang dikatakan Muaz, cuman yang dimaksud adalah kita semua. Nah, sama dengan Muaz, kata Muaz, bagaimana aku ini ya bisa terlepas daripada dosa dan kesalahan? Bagaimana kami ini, bagaimana kita ini bisa yaitu terlepas daripada kesalahan? Ya, wa kaifa li bizalika bin najati wa khulasi min zalik. Bagaimana kami bisa selamat daripada yang demikian itu? Apa yang dimaksud dengan zalik di sini, hadis di sini? Yang pertama adalah wal ghibah, daripada menggunjingkan orang lain. Kan lidah kita itu dia begitu. Kebiasaannya, wataknya, tabiatnya suka berbicara, banyak berbicara, pandai berbicara. Begitu. Cuman masalahnya di waktu berbicara itu kadang-kadang kita itu kebablasan. Ya, yang tidak layak dibicarakan, yang nggak boleh dibicarakan kita bicarakan. Ya, dan yang sukanya itu kita membicarakan orang lain. Itulah yang disebut dengan ghibah namanya. Ya, membicarakan yang memang diperbuat orang lain, yang apabila terdengar oleh orang yang memperbuatnya maka dia akan marah. Itulah ghibah. Ya. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang memang benar-benar dilakukan oleh orang lain, oleh orang itu, kita bicarakan. Dan apabila terdengar pembicaraan itu membuat orang itu marah, maka itulah ghibah. Kalau kita yaitu mengada-ngada, orang itu tidak memperbuatnya, kita bicarakan. Ya, itu namanya fitnah. Jadi hati-hati. Ya, ini kadang-kadang kita apa? Semut di seberang lautan nampak jelas, terlihat, sedangkan gajah di pelupuk mata enggak nampak. Jadi kalau keburukan orang lain sekecil apapun kita yaitu nampak jelas dia, menjadi obrolan, bahan yaitu omongan, sampai satu harian kita mengobrolkan. Ya, tujuannya itu untuk menjatuhkan orang lain. Sedangkan yaitu keburukan kita, dosa kita yang besar, kesalahan kita yang besar, kita yaitu tidak peduli, seakan-akan kita ini orang yang bersih. Ini yang tidak boleh. Dan menggibah ini asyadu minaz zinah dia. Menggibahkan orang dosanya sama seperti berzina. Bahkan yaitu seperti menzinahi ibu kandung kita sendiri. Coba sanggup nggak kira-kira kita? Ya, menzinahi, menyetubuhi ibu kandung kita sendiri. Begitulah dosa daripada ghibah. Ya, dan begitu kita menghibah, maka berpindahlah seluruh pahala kita kepada orang yang kita ghibahkan. Hati-hatilah. Capek kita, lelah kita mengumpulkan pahala selama ini. Berapa puluh tahun kita hidup di dalam ibadah. Ya, ada yang 30 tahun sudah, 40 tahun ibadah, ada yang 50 tahun ibadah. Ya, luar biasa kita capeknya, lelahnya. Malam kita yaitu tahajud, ditambah siangnya kadang-kadang yaitu puasa, apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran, sedekahnya. Tiba-tiba saja begitu kita membicarakan keburukan orang lain, maka di saat itulah kita berpindah seluruh pahala kita kepada yang dibicarakan oleh kita. Kan sayang itu. Oleh karena itu jelas-jelas ayat melarang kita wala tajassasu, jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, lebih baik mengoreksi diri kita sendiri saja. Memang kita itu lebih mudah yaitu melihat
noda di pakaian orang lain daripada melihat koyak di baju sendiri. Noda yang kecil di baju orang nampak sama kita, sedangkan baju kita yang koyak enggak nampak. Memang itulah hiasan daripada setan tadi. Begitu ya, senangnya kita untuk yaitu membicarakan orang lain. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh yaitu Muaz, dan ini pula hendaknya yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, kenapa? Karena yaitu menjadi kesia-siaan di dalam ibadah kita. Sebanyak apapun nanti ibadah kita, ya, serajin apapun ibadah kita, begitu yaitu membicarakan sekali saja kita membicarakan keburukan orang lain yang orang lain tidak suka kalau mendengarnya, maka berpindah seluruh pahala yang kita lakukan kepada orang yang kita yaitu ghibahkan. Oleh karena itu kadang-kadang Sayyidina Umar bin Khattab begitu kumpul-kumpul dengan para sahabat, dia sering bertanya, wahai sahabat, kalian jangan suka membicarakan keburukanku di belakangku. Kalau memang ada keburukanku, kekuranganku, coba bicarakan di depanku. Apa sebetulnya kekuranganku di dalam menjadi khalifah ini? Itulah Sayyidina Umar, dia suka dia. Bahkan kalau ada sahabat dia mengatakan atau memberitahukan kekurangan Sayyidina Umar, ya, atau yaitu istilahnya keburukan Sayyidina Umar, maka yaitu orang yang membicarakan kekurangan Sayyidina Umar di depannya itu diberikan hadiah oleh Sayyidina Umar. Beda dengan kita, kalau kita barangkali ada yang membicarakan keburukan kita di depan kita, barangkali kita ngamuk, marah. Sayyidina Umar enggak, diberikan hadiah orang tadi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Muaz dan hendaknya menjadi kekhawatiran kita adalah wal fakhri. Apa itu wal fakhri? Sombong, angkuh terhadap harta dan jabatan. Ini menjadi pasangan daripada para orang yang kaya dan para pejabat. Dan setan itu memang pintar dia. Masuk kepada orang yang kaya, dia tanamkan sifat bakhil. Dia hiasi orang yang kaya dengan sifat bakhil, sifat pelit, sayang kepada harta. Masuk kepada para pejabat, dia tanamkan sifat zalim, aniaya, angkuh, sombong dengan jabatan yang ada, sehingga yaitu menganiaya, menzalimi rakyatnya. Masuk kepada orang yang berilmu, kepada ustadz, tengku, para ulama, dengan apa? Dengan sombongnya. Jadi kalau istilah penari, setan ini paham betul irama gendang dia. Oleh karena itu hati-hati, apapun bidang kita maka ada setan di situ. Ya, wal fakhri adalah yaitu angkuh dan sombong terhadap harta dan jabatan. Yang sebetulnya seseorang begitu dilantik menjadi pejabat, maka kedudukan dia sebagai pejabat itu, kata Nabi, sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin daripada suatu kaum adalah pelayan daripada kaum itu. Pejabat adalah pelayan, bukan majikan. Bukan yaitu harus dilayani, bukan harus yaitu dihormati dan disanjung. Apabila kita dilantik sebagai pejabat, maka yaitu tahu dirilah kita bahwasanya posisi kita di waktu itu adalah pembantu rakyat, pelayan rakyat, budak daripada rakyat itu. Begitu maksudnya, sayyidul kaum khadimuhum. Ya, pemimpin daripada suatu kaum adalah pelayan daripada kaum itu. Sebagai apa kita misalnya? Kalau sebagai camat, kita ini pelayan di kecamatan. Kalau sebagai bupati, maka kita ini pelayan di kabupaten kita. Kalau kita itu menjadi gubernur, maka kita ini menjadi pelayan di provinsi kita. Bahkan kalau kita menjadi presiden, maka presiden itu bukan orang yang nomor satu dari atas, tapi nomor satu dari bawah. Harus tahu diri dia. Jangan membangga-banggakan daripada jabatan, kedudukan dan kekuasaannya. Itu orang yang tidak paham terhadap yaitu titelnya. Titel daripada seorang pejabat pelayan rakyat. Titel daripada seorang presiden maka dia itu pelayan, budak daripada rakyatnya. Jangan minta dilayani, jangan minta disanjung dan dihormati. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka sebagai seorang pemimpin,
Sebagai seorang pemimpin maka dituntutlah yaitu keadilan. Sebab qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegak dan jayanya sebuah negara, sebuah negeri, kampung, desa ini ditunjang dengan 4 perkara. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan adanya ilmu para ulama. Ya, ulama yang memang dia itu berdedikasi kepada masyarakat, ada tanggung jawabnya, tidak yaitu nunggu dipinta di dalam memberikan yaitu fatwa hukum atau mengajar di tengah-tengah masyarakatnya. Dan yaitu seorang ulama dia itu berakar ke bawah, ya, bukan yaitu istilah tumbuh ke atas. Hati-hati, berakarnya itu ke bawah, dalam arti menerangi, mengayomi masyarakatnya, membimbing, menuntun masyarakatnya supaya dia itu paham di dalam beragama, supaya kenal kepada Tuhannya. Jangan yaitu tumbuhnya ke atas. Hati-hati, seorang ulama, seorang ustaz, seorang tengku yang selama ini mengejar tumbuhnya ke atas, suatu hari nanti dia ditinggalkan oleh umat, maka jadilah dia seperti eceng gondok, Pak. Eceng gondok yang terbawa air ke sana kemari. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi berdiri tegaknya suatu desa, suatu negeri, negara ini menjadi jaya yang pertama dengan ilmunya para ulama, dengan yaitu bimbingan ulama, dengan arahan ulama, dengan fatwa yang benar daripada ulama. Yang kedua biadilil umara, dengan keadilan yaitu para pemimpin, pemimpin yang adil, ya, yang dia dengan jabatannya itu bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan yang dipikirkannya cuman dirinya dan keluarganya, atau paling jauh yang dipikirkannya adalah kelompoknya dan organisasinya, yang dipikirkan cuman yang istilahnya mendukungnya pada nomor yang ditentukan itu. Begitu beda nomor, beda yaitu organisasi, maka yaitu tidak merasa bahwasanya masyarakat itu adalah tanggung jawabnya. Hati-hati, kalau dia itu bupati, maka tanggung jawabnya di akhirat sekabupaten. Jangan cuma yang dipikirkan gaji dan tunjangan saja, pikirkan bagaimana cara mempertanggungjawabkan seluruh masyarakat sekabupaten. Kalau gubernur, maka satu provinsi itulah menjadi tanggung jawabnya di akhirat nanti. Tidak akan masuk surga seorang gubernur sampai selesai rakyatnya diproses. Begitu juga seorang presiden, jangan enak-enak cuma yaitu memikirkan gaji, ada proyek, ada tunjangan yang harus dipikirkan. Ya, sebelum yaitu seluruh rakyat satu negaranya diproses, maka dia tidak akan diproses di hari kiamat. Ini tanggung jawabnya besar dia. Oleh karena itu hati-hati. Kata Nabi waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, memberikan contoh kepada kita semua. Apa yang bisa dipetik oleh kita daripada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah? Setelah yaitu turun perintah hijrah, Nabi mengumpulkan para sahabat. Kata Nabi, wahai para sahabat, perintah hijrah sudah turun, maka hijrahlah kalian duluan. Kata sahabat, engkau kapan ya Rasul? Saya belakangan. Apa kata para sahabat? Apakah tidak lebih baik kita bersama-sama hijrah ya Rasul, supaya merasakan suka dan dukanya? Tidak, kata Rasulullah. Kenapa? Karena yang selama ini dicari-cari oleh kafir Quraisy adalah saya. Yang diburu oleh kafir Quraisy adalah saya. Yang menjadi target utama untuk dibunuh adalah saya. Kalau kita sama-sama hijrah, maka selama dalam perjalanan kita tidak akan aman. Oleh karena itu hijrahlah kalian dulu supaya aman di dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Ini pemimpin tidak memikirkan dirinya pribadi. Begitu ada turun perintah hijrah, langsung kemas-kemas barang, langsung yaitu masuk koper, langsung berangkat sendiri. Sudah, saya berangkat duluan. Tidak, yang didahulukan adalah umatnya. Sehingga prinsip di dalam Islam adalah, kata Nabi, kalau umatku yaitu lapar, akulah orang yang pertama merasakan lapar itu. Kalau umatku yaitu kenyang, maka akulah orang yang terakhir merasakan kenyang itu. Enggak terbalik. Ya, begitu giliran lapar duluan,
giliran yaitu giliran kenyang duluan, begitu giliran lapar dia belakangan. Ini pemimpin kita, sehingga timbullah korupsi yang merajalela, bukan cuma ratusan juta, bukan miliaran, bahkan triliun sekarang. Ya, apa itu? Karena yaitu memikirkan diri dan keluarganya saja. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kata Muaz, yang kedua yang tidak bisa yaitu saya elakkan, yang tidak bisa jaga adalah wal fakhri, sombong terhadap harta dan jabatan. Yang ketiga wal kibari, sombong terhadap yaitu ibadah, ya, terhadap ilmu. Ini itu hati-hati para ustaz tengku, ya, yang kadang-kadang dia itu enggak suka kalau disaingi oleh orang lain. Kalau pedagang bersaing wajar, ya, kalau pejabat bersaing wajar. Ini tingkatan ustaz masih bersaing, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, saling memfitnah satu dengan yang lain. Ya, semua yang bukan daripada jamaahnya dianggap sesat. Ini yang terjadi sekarang. Banyak timbul yaitu pemahaman-pemahaman yang mana tidak yaitu sesuai dengan kelompoknya, maka dianggaplah orang tadi adalah orang yang salah dan sesat. Ini sudah banyak timbul. Oleh karena itu hati-hati. Sombong terhadap yaitu amal ibadah, ini juga yaitu tidak dibenarkan, dan ini yang ditakutkan oleh Muaz. Yang keempat adalah wal uzub, bangga terhadap hasil usahanya, timbul keakuannya. Kalau bukan aku, sikit-sikit kalau bukan aku. Jadi kepala desa nanti, ini desa kalau bukan aku nggak bakal jadi apa-apa. Jadi camat, timbul akunya. Kalau bukan aku nggak bakal ini camat menjadi yaitu sejahtera. Sampai kepada presiden, kalau bukan aku negara ini nggak bakal beres, timbul akunya. Maka kata ahli tasawuf, kalau engkau masih merasa dirimu engkau, maka engkau tidak akan mengenal aku. Kalau kita ingin dekat sama Allah, kenal sama Allah, ya, muraqabah, diintai, diawasi oleh Allah, bahkan sampai kepada maqam musyahadah, ya, berpandang-pandang dengan Allah, bisa melihat Allah, bisa bertajali kepada Allah, maka yaitu syaratnya hilangkan keakuan. Ya, sehingga inilah yang disebut dengan fana namanya. Kalau engkau masih merasa dirimu engkau, maka engkau tidak akan mengenal aku, kata Allah. Ya, kalau engkau sudah yaitu menanggalkan pakaian keakuanmu, maka engkau akan mengenal aku, kata Allah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya yang dikhawatirkan oleh Muad adalah wal hasud, dengki kepada orang lain. Senang melihat orang susah, susah melihat orang yang senang. Ini juga tidak baik. Yang selanjutnya wasum'ah, yaitu ingin didengar oleh orang lain seluruh yaitu pembicaraannya, dan yang terakhir waria dan ria. Kata Nabi Muaz, kalau engkau ingin selamat daripada ini, maka yaitu mudah saja. Apa itu? Hafiz lisanaka minal waqi'ah. Jaga lidahmu, biasakan yaitu lidahmu itu diam. Jangan banyak bicara. Minal waqi'ah, daripada menjatuhkan orang lain. Minal ghibati, daripada menggibahkan orang lain. Wala tuzakin nafsaka bizamihim. Jangan suka kamu membersihkan dirimu dengan yaitu memburukan orang lain. Ini juga yaitu perbuatan yang jelek. Dirinya dia itu dianggap suci, dianggap mulia, dan yaitu dengan memburuk-burukan orang lain. Wala tarfa'u nafsaka biwada'ihim. Jangan engkau mengangkat dirimu, meninggikan dirimu dengan merendahkan orang lain di dalam yaitu bergaul, ya, di dalam berbicara. Wala tumazikun nas bilisanika, dan jangan engkau yaitu mengoyak-ngoyak manusia. Apa maksudnya? Membuat sedih hati orang lain, hancur hati orang lain gara-gara ucapannya. Kalau engkau ini lakukan, patumazikuka kilabunar yaumal qiyamah, maka akan mengoyak-ngoyak badanmu nanti oleh anjing-anjing neraka di hari kiamat. Jadi siapa saja yang hidupnya di dunia tidak bisa menjaga lidah, tajam lidahnya sehingga menyayat-nyayat hati orang lain, membuat sakit hati orang lain, maka di hari akhirat nanti anjing-anjing neraka akan mencabik-cabik tubuhnya. Yang terakhir kata Nabi, untuk yaitu
pegangan hidup menjadi keselamatan di dunia dan di akhirat, maka kata Nabi, antuhibbun nas kama tuhibbul li nafsi wa takraha lahum kama takrahu li nafsik. Wahai Muaz, sebagai standar hidup adalah dirimu, bahwasanya cintailah yaitu manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dan bencilah yaitu manusia sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri. Itu standarnya, kunci hidup, resep supaya kita ini selamat. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dan bencilah manusia orang lain itu sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri. Apa itu maksudnya? Apa saja yang dilakukan oleh orang lain kepada kita membuat kita suka dan senang, bolehlah lakukan itu kepada orang lain. Tetapi apa saja perbuatan yang diperbuat oleh orang lain kepada kita membuat kita marah dan tidak senang, janganlah perbuat itu kepada orang lain. Itu kuncinya. Kata Nabi, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, bencilah orang lain sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri. Inilah yaitu yang menjadi kunci keselamatan kita, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan kedepannya kita ini meningkat di dalam ketakwaan, semakin kuat yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu iman yang menjadi perhiasan ini sampai terbawalah dikala ajal menjemput kita, bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kita, masih sanggup mempertahankan keimanan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajala musamman indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.